Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya gunakan diri Allah Subhanahu wa taala. Hak derenge kula njenengan punten niki mau telat nggih. Jadi ada penutupan jalan niku, jalan-jalan sebagian ditutup dados golek dalan sik niku. Dadi mubeng-mubeng sik. Mulai dikancing ditutup bisa lewat, harus lewat pinggir desa nggih. Baik, untuk mulai yang sekarang kita ganti bahasan tentang salat sunnah ya. Yang seri yang pertama, menegakkan salat sunnah menggapai jannah. Yang pertama kita lihat surat Al-Isra, surat yang ke-17 okay. Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan dari waktu malam, sebagian waktu malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah dengannya, salatlah tahajud. Nafilatan laka, sebagai tambahan kebaikan untuk engkau, tambahan bagimu wahai Nabi Muhammad. Asa ayyaba'asaka, asa barangkali, mudah-mudahan, ayyaba'asaka, bahwa memberimu, membangkitkan kepadamu Rabbuka, Tuhanmu, pemeliharamu, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Sebagian waktu malam itu gunakan untuk tahajud ya, fatahajjad bihi, bertahajudlah dengannya. Nanti Allah akan memberi kamu kepada kamu itu maqaman mahmuda, kedudukan tempat yang terpuji. Tahajud niku nek kanggone Nabi niku hukumnya wajib. Nabi nggih. Tapi kalau untuk umat beliau, untuk umat Nabi, hukumnya sunnah muakkadah. Itu okay. Kalau untuk Nabi hukumnya wajib, kalau untuk selain Nabi hukumnya sunnah. Ini dereng saged tampil nggih. Ampun. Oke. Filenya sudah saya kirim? Dereng. Oh. Ini Pak Wasiso nggih. Saya pakai flash disk nggih. Orangnya kalau film nggih ngantuk nggih. Sudah saya kirim Pak Siso beberapa waktu yang lalu. Niki kalau kopek nggih mriki mungkin saged dibikak. Pak Siso mboten tahu. Gerah. Oh, piknik. Masyaallah. Nggih. Oh, pakai ini aja, bisa? Sakit? Oke. Oke. Sakit. Ya, ini oke. Saya besarkan biar kelihatan sedap. Ini ya, surat Al-Isra ayat yang ke-79. Ada sebagian waktu malam melakukan salat tahajud. Salat tahajud hukumnya wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan sunnah muakkadah bagi umat beliau. Kalau untuk kita hukumnya
sunnah muakkadah, tidak wajib gitu. Tapi kalau untuk Nabi hukumnya wajib ya. Ini sholat sunnah ini kan kita bahasanya sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu salah satunya sholat tahajud, sholat malam. Berikutnya surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-1 sampai ayat ke-4. Muzammil itu di juz 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, hei wong orang yang berselimut, wong sing nganggo kemul. Nah, ini Nabi ini ya. Nabi berselimut karena tidur dalam keadaan kedinginan, ademen berselimut. Qumil laila, bangunlah malam, sholat malam, bangunlah pada malam hari maksudnya untuk sholat. Illa qalila, kecuali sedikit saja, sedikit yang tidak bangun gitu loh. Malam hari lebih banyak bangun daripada tidurnya gitu. Illa qalila itu gitu. Nisfahu, separuhnya, separuh malam. Awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Ungkus itu ya, dikurangi sedikit minhu darinya, dari malam, qalilan sedikit. Jadi separuhnya atau kurang sedikit, kurang separuh, kurang sedikit gitu. 50% atau ya 45%, atau 46% itu kan kurang sedikit ya, atau 40% itulah, tidak terlalu banyak. Atau zid alaihi, tambahilah, tidak 50 tapi 55% atau 60% gitu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran secara tartil. Tartil, apa itu tartil? Harfan harfan, satu huruf. Jadi macamnya nggih, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, itu satu huruf. Mungkin temponya cepat ya, boleh saja. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, ya bisa cepat ya bisa, tapi tetap ditunaikan satu huruf itu satu ketukan, satu ketukannya bisa cepat bisa gini cepat kan ya, ada yang nah gini loh kan, lambat, ada yang nah gitu cepat gitu loh ya, tergantung temponya, tapi setiap huruf mendapatkan hak yang sama. Kalau diamat tambah karena panjang, dia tasdid double berarti, gitu kan ya. Misalnya kita begini, ya ayyuhal muzammil, ya-nya itu kan double, satunya sukun, satunya fathah gitu kan ya. Maka ya-nya dapat dua. Ya ayyuhal muzammil. Nah, kenapa kok minnya aku mandek? Karena guna ada apa namanya? Ada dengungnya, gitu ya. Nanti kalau barangkali kita belajar atau kalau masih mengajar atau belajar kita tahu gitu ya. Jadi di sini dikatakan secara perlahan-lahan, maksudnya tadi harfan. Jadi macamnya bukan amin, bukan ngoten. Apa kuwi mau? Jangan bismillahirrahmanirrahim. Cepat nyanyi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya boleh, tapi tetap ditunaikan hak hurufnya, gitu loh ya. Ketukannya cepat, bacanya cepat, ketukannya ya cepat. Gitu. Ayat ini mewajibkan sholat malam, sholat tahajud, tapi mansuh oleh ayat terakhir dari surah yang sama, yakni Al-Muzammil, sehingga hukumnya menjadi sunnah, walau bagi Rasulullah SAW tetap wajib hukumnya. Kalau kita lihat surat Al-Muzammil ya, itu kan di bagian akhir ada ayat yang menjadikan kewajiban di awal ayat ini, awal surat ini menjadi mansuh, dihapuskan dengan bagian akhirnya. Apa itu? Kalau inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan seterusnya ya. Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Muzammil ini. Ini kan bagian akhir ayat 20 itu. Ini kan tadi yang kita bahas di bagian awal ini ya. Ya, Al-Muzammil dan seterusnya ini.
Terus yang di ayat 20 itu yang menasah, menghapuskan hukumnya sehingga jadi sunnah, tidak wajib. Ini inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna dan seterusnya. Tidak kita bicarakan sekarang ya, tapi prinsipnya begitu. Al-Quran dibaca secara tartil, satu huruf, tidak boleh dibaca terlalu cepat sehingga menyeret bacaan, tidak jelas perbedaan antar huruf, tidak boleh. Jadi nek kecepatan ngantek ora ketok ki mau macane apa ki mau ora cetha gitu, tidak sah, tidak boleh gitu loh nggih. Makanya yang paling bagus ya yang perlahan-lahan. Sing paling apik. Kalau cepat sithik ya boleh, tapi tetap tartil, tetap menjaga. Nah kalau ngrungokne korek-korek itu kan dari Timur Tengah itu kita dengarkan kan, ya ada yang cepat kan, cepat itu ya ada, yang pelan, yang sangat pelan ya ada, yang tengah-tengah ada, yang cepat ya eneng, tapi ya tadi ditunaikan setiap hurufnya itu satu ketukan. Berikutnya surat Al-Insan, surat Ad-Dahr di akhir juz 29 ya, sebelum akhir, yang terakhir kan Al-Musalat, ini yang juz 29 ya bagian akhir, ayat ke-26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, dan dari waktu malam fasjud lahu, bersujudlah kepadanya, bersujudlah kepada Allah, wasabbihhu lailan tawilan, dan bertasbihlah kepada Allah itu malam yang panjang, lailan tawilan, malam-malam yang panjang. Tasbih di sini ini sebagian memaknai dengan sholat, ya, jadi sholat malam di waktu yang lama, sholat malam itu. Sholat malam dan berzikir pada malam hari dianjurkan untuk setiap mukmin, tidak wajib tetapi sunnah. Oke. Nah ya, sekarang kita masuk ke hadisnya. Kecuali kalau ada pertanyaan, monggo kalau ada sebelum ke hadis. Mbak menawi wonten, silakan. Al-Insan ayat 26. Nggih. Dua tiga delapan. File. Oh, nggih kelentu. 26 nggih. Jasa kelahiran 26 nggih, diganti. Salah ya. Salah ketik. Nggih, jasa kelahiran. Ada lagi? 26 bukan 238. Baik, sekarang kita masuk ke hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah itu berkata, berkalam. Ini hadis qudsi jenenge nggih. Hadis qudsi itu hadis tapi isinya kalamullah. Ini kita tampakkan gen ketok terjemahane nggih. Ini apa kata Allah apa? Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, ya. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku mengumumkan perang terhadap dia. Memusuhi waliullah, Allah mengumumkan perang terhadap dia. Perang musuh dengan Allah, aku umumkan perang terhadap dia. Terus wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu. Ya, ini ya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, yang ahabba ilayya, yang lebih kucintai, ahabba ilayya, lebih aku cintai, ini ya, dengan sesuatu yang lebih kucintai, mimma iftaratu alaihi, dari apa yang aku fardukan kepada dia, daripada amalan yang kuwajibkan, kujadikan wajib atas dia. Jadi saya potong dulu ya, kita kalau mau taqarrub, mendekat kepada Allah itu, yang pertama kita harus mengerjakan kewajiban dulu.
wajibnya dilakoni sih, gitu loh ya. Jangan sunnah dulu, kebalik, wajibnya dulu. Jadi yang untuk mendekat pada Allah itu kewajiban dijalankan dulu. Sholat wajib 5 kali sehari jalankan, puasa wajib lakoni sih, puasa Ramadan, gitu loh ya. Sudah, kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan tidak henti-hentinya hambaku itu mendekat kepadaku. Hambaku mendekat kepadaku terus menerus, gitu ya. Dan tiada henti hambaku itu mendekat kepadaku bin nawafil. Nah, ini dengan amalan-amalan sunnah. Nawafil, nafilah itu artinya sunnah. Ini bin nawafil, dengan mengerjakan amalan sunnah. Terus amalkan sunnah, terus tambahin gitu ya, makin banyak hatta ahibbahu, sampai aku mencintai dia. Nah ini sampai aku mencintainya. Aku Allah ini ya, aku Allah mencintainya. Nah, gini. Jadi ulang lagi ya, kerjakan amal wajib dulu. Amal wajib dilakoni kabeh sebanyak mungkin atau semuanya sekuat kemampuan kita. Wes, lambung amal wajib dilakoni, saiki amal sunnah. Nah, luwih akeh semakin banyak amalan sunnah, sehingga nanti Allah mencintai orang tadi. Gitu. Kalau kita ya berarti kita, Allah mencintai kita karena tambah akeh nih amal sunnahnya, tambahnya sampai banyak amal sunnahnya, nanti Allah mencintai orang yang mengamalkan tadi. Nanti kalau Allah sudah mencintai, fa iza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya, menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Oh itu. Ini kinayah loh ya, kiasan. Maksud Gusti Allah jadi kuping, bukan begitu maksudnya. Maksudnya Allah menjadi telinga itu maksudnya adalah Allah menjaga telinganya sehingga tidak mendengar kecuali yang baik. Nah, gitu loh. Yang didengarkan itu amalan-amalan yang baik, suara-suara yang baik gitu loh. Tidak mendengarkan omongan dusta, omongan gorong gitu, enggak. Itu kalau Allah jadi telinganya. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan menjadi matanya, menjadi penglihatannya, mata yang dia melihat dengannya. Nah, kalau Allah menjadi mata itu artinya maknanya Allah menjaga mata orang tadi sehingga tidak melihat kecuali yang baik, gitu loh. Delok sing apik-apik tok, sing elek-elek gak gitu. Itu gitu ya. Terus wa yadahul ladzi yubtisu bihi, yaptisu ya, dan menjadi tangannya yang dia menghantam dengannya, menghantam atau mengulurkan tangan dengannya. Ini tangan. Kalau tangan Allah menjadi tangan kita artinya kinayah lagi ya, kiasan kan ya. Maksudnya adalah Allah menjaga tangan kita sehingga berbuat sesuatu, mengambil, memberi, memukul, mendorong apa itu semua hal yang baik itu. Wong memukul kok apik pas perang, gitu ya, memukul orang kafir kan bagus itu. Wong Palestina sana memukul orang Israel, mukulnya nganggo bedil, nganggo anu, ya kan bagus itu. Kan gitu ya, namanya perang, kan gitu ya. Terus warijluhul ladzi yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jadi kakinya, maksudnya tadi menjaga kakinya sehingga tidak berjalan kecuali pada kebaikan. Sudah, kalau sudah begitu lalu wa in sa'alani, jika dia itu minta kepadaku, yang hambaku kawulaku nyuwun dumateng ingsun, maka la'utiyannahu, aku benar-benar akan memberinya, tak kei tenan. Mau njaluk kekasihnya Allah, minta kasih sama Allah. Wala ini ista'adzani, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, sungguh aku akan menolong dia, melindungi dia. Jaluk reksa, jaluk perlindungan, tak lindungi. Ini yang minta perlindungan, maka aku benar-benar melindunginya. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Tidaklah aku ragu-ragu terhadap sesuatu yang aku melakukannya sebagaimana keraguan-raguanku terhadap diri seorang mukmin, orang yang beriman. Nanti saya terangkan maksudnya ya. Kita baca dulu sampai akhir. Yakrahul maut, dia tidak suka mati, membenci mati. Wa ana akrahu masa'atahu,
dan aku tidak suka kesedihannya. Nah, kita baca dulu ya keterangannya ya. Kekasih Allah, wali Allah adalah orang yang memahami din, mudeng agama. Nah, jadi jangan salah ya. Waliullah ini orang mudeng agama, salah berarti, bukan. Ini menurut ulama begitu. Memahami dinullah, senantiasa taat kepadanya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ini waliullah. Nah, gitu ya. Jangan ada iki waliullah ini ora tahu salat iki. Oh, ora. Itu waliullah, wali setan itu, gitu ya. Wali setan enggak, waliullah taat kepada Allah kok, gitu loh ya. Pengumuman perang dari Allah itu maknanya Allah memberitahukan kepadanya kehancurannya dan siksaan terhadap dia, gitu. Wong perang kok karo Gusti Allah, ya pemenang ya, mungkin menang kan? Mesti kalah, dihancurkan oleh Allah. Maka ini seperti pengumuman penghancurannya, dihancurkan oleh Allah. Terus sekarang kita bicara amalan wajib. Tadi kan cara mendekatkan diri kepada Allah, nggih takarub pada Allah niku pripun? Nglakoni kewajiban sih. Kewajiban itu ada dua jenis. Ini kita bicara fikih sedikit ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu kewajiban yang setiap orang harus mengerjakan. Tidak peduli orang yang lain mengerjakan apa enggak, tapi dia harus mengerjakan. Itu jenenge fardu ain. Contohnya sholat, ya, sholat 5 kali sehari itu kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu fardu ain. Setiap orang harus mengerjakan. Tidak peduli liyane nglakoni orang ini kowe kudu nglakoni. Nah, gitu loh. Yang lain sudah mengerjakan, kamu juga mengerjakan. Yang lain belum mengerjakan, kamu yang harus mengerjakan. Gitu. Itu fardu ain ya. Yang kedua fardu kifayah namanya. Fardu kifayah itu amanah ini fardu, tapi yang diberi kewajiban itu satu komunitas, satu masyarakat gitu loh. Sak wong Islam sak dunia ini. Jadi nek enek wong Islam sing nglakoni wis, sing nglakoni liyane ora punya kewajiban. Contoh yang paling gampang ngurusi jenazah, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Ngoten. Ora kudu kabeh wong Islam kudu ning kono ora gitu. Jadi sak kampung sini misalnya ya di sisi itu, ya sing nyuceni wong tertentu tok ora apa-apa gitu loh. Sing ngafali wong tertentu tok ora apa-apa, sing nyolatke wong tertentu tok ya ora apa-apa gitu loh. Wis nek sing nyolatke yang lain gugur kewajiban, tidak lagi punya kewajiban. Nek ora nek sing nyolatke dosa kabeh gitu. Yang duluan iki nggih enten wong Islam meninggal ndak ada yang ngurusi sak duluan dosa kabeh gitu wong Islame. Karena apa? Karena wajib fardu kifayah. Oh gitu loh ya. Jadi keadaannya seperti itu, makanya kita harus menjaga. Lalu orang disolatkan perguruan salah pak, iya coba, kalau gitu tuh. Nah makanya kalau cara guru saya nih, setuju oleh betul setuju gitu loh. Niku dikandani ngomong niku Pak Bu, nek mendengar mungkin jadi betul sholat, nek saya urip betul sholat, mungkin nek situ betul sholat kilo. Mata, kian gelem salat karepe, kian gelem salat. Nek jadi sholat mungkin disolat ke, nek betul sholat. Betul sholat ke. Lah kok ora sholat ke pripun? Lah niku gambarannya nggih. Sakniki nek wong urip ning donya, wong Islam sehat, ora mergo lara, sehat walafiat, omahe ora ke masjid, ora gelem salat. Bukan ora gelem salat ning masjid, ora gelem salat ning omah ya ora salat gitu lho. Ora tau salat wong Islam mendingan. Niku nek napa cara guru kula nggih, guru kula niki setuju dipakai, tidak setuju ya tidak usah dipakai. Tapi nek engko nek wis mati terus digone ning masjid terus disolatke gitu. Saiki misale, iki gur misal nggih. Andai kata wong kuwi urip neh ngono. Dadi sing mati niku lho, sing disolatke niku lho, urip neh no, kira-kira seneng apa nesu? Lah ngono wae. Kok gak malah nesu gitu. Wah, aku ora tau salat kok mampu salatke barang ngomong kan gitu ya. Itu cukup bagus itu menurut saya untuk memberitahu orang-orang. Jadi, aku ning urip ning masjid megah bukan karena nggak mampu, bukan karena sakit, bukan karena megah nggak mau gitu. Lah mau barang mati digone ning masjid ya apa ya gelem. Ora gelem jane ning gandeng wis mati kan dadi gelem to ya. Coba tangan kan nesu ya gitu. Lah wong aku ora tau salat malah mbok salatke kan begitu. Nah, makanya rasa disalatke sebagian begitu nggih. Ben gelem salat karepe. Baik.
Pokoknya satu melakukan, yang lain gugur kewajiban. Sholat id misalnya, itu juga fardu kifayah. Sholat id itu nek mulai dari sholat id, liane orang wajib. Nek sakmene kok kaya sholat id kabeh, dosa kabeh. Ngoten, itu namanya fardu kifayah. Sudah ya? Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki walinya, maknanya semua gerak dan aktivitas anggota tubuhnya dijaga oleh Allah. Lah ini kan kinayah, kiasan ya, bukan sesungguhnya. Allah kok dari tangan ini, itu kinayah. Dijaga oleh Allah dari keburukan dan ditolong dan untuk menghasilkan manfaat. Sama-sama punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan, itu kan karek sing nganggo dienggo ning ndi to nggih. Tangan jenenge kagungan asta itu dienggo zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nanti jadi saksi di hadapan Allah. Jari jadi saksi, ya Allah, dulu jari saya, jari-jari ini saya dipakai untuk zikir menyebut namamu ya Allah. Kan gitu. Ini soalnya tangan dienggo dolim, juga duit, duitnya disikuk, gitu loh ya. Wah dadi wong gede gitu ya. Duitnya rakyat disikuk, ditilep, kudune digawe rakyat dipangan dhewe, kayak gitu kan. Ini juga pakai tangan kan. Nah, itu juga nanti jadi saksi di hadapan Allah. Gitu. Maka kalau orang jadi Allah jadi tangannya itu, maka tangannya itu tidak berbuat kecuali yang menguntungkan dia di akhirat, kecuali yang menghasilkan manfaat di akhirat. Ngoten. Gitu loh ya. Dan kaki juga begitu, mata juga gitu, telinga juga gitu. Permintaan kekasih Allah itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jaluk napa ketengan istilahnya kayak kekasihnya Allah kan ya dikabulkan oleh Allah. Permohonan perlindungannya juga diterima sehingga dia dilindungi oleh Allah. Nah ya, ini kaitannya dengan salat sunnah tadi, kita banyak mengerjakan salat sunnah. Terus yang terakhir tadi tentang keraguan-keraguan tadi kan, yang saya mau terangkan, ini gini loh. Allah tidak pernah ragu-ragu seperti keraguan Allah ketika berhadapan dengan diri orang beriman. Maksudnya gimana? Ini juga kinayah, kiasan. Allah ragu-ragu gitu, itu kiasan. Maksudnya gini loh. Allah itu pengen agar dia dapat jannah. Hal ini ya. Allah ingin agar dia dapat jannah. Cuma untuk dapat jannah, ki wongnya kudu mati sih. Padahal wong kan rasa seneng mati to nggih. Enten sing pengen mati, kok tak mati mawon gitu. Enggak to nggih. Jadi pengen hidup lah. Orang beriman pengen hidup, pengen bisa beramal. Tapi kan Allah pengennya dia masuk jannah lah. Tapi untuk masuk jannah kudu mati sih. Lah sedangkan Allah tuh tidak mau kalau dia sedih. Nek orang mati kan sedih susah to nggih. Allah tidak mau menyusahkan dia. Ning Allah juga pengen memberikan nikmatan ya ini jannah. Loh gitu loh. Jadi ragu-ragunya itu di situ karepe. Iki piye? Iki tak matikan dia masuk jannah, tapi kalau saya beri hidup dia belum bisa masuk jannah, tapi dia lebih suka hidup manusia itu daripada mati. Itu kinayah, kiasan keraguan-raguannya itu di situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tidak segera mencabut nyawanya, tapi ini kiasan loh ya. Takdirnya tetap berlaku, tidak kok kemudian jadi goro-goro terus kayak umur dawa mboten. Takdirnya tetap berlaku. Hari ini mati ya mati, tidak bergeser sama sekali. Orang beriman tidak suka mati, padahal kematian itu jalan bertemu Allah. Allah tidak suka membuatnya sedih dengan kematiannya. Lah tadi, rasa senang mati toh ya. Maka padahal dia tahu juga loh, untuk ketemu Allah kan harus mati dulu. Untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah kan harus mati dulu. Itu. Baik, ini tentang salat-salat sunnah ya. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan dari hadis ini. Kalau ada, monggo, silakan. Monggo, silakan. Sedikit. Ya. Ya itu juga dibahas oleh ulama ya. Jadi apa banyak rakaatnya tapi pendek-pendek atau sedikit rakaatnya tapi panjang-panjang, gitu kan. Bahas itu juga lama atau sedikit lama yang
tidak pati khusyuk atau sedikit tapi khusyuk. Nah, tadi kan ditanyakan begitu ya. Ya pada prinsipnya semakin baik semakin baik, tidak dibandingkan begitunya. Tapi yang jelas adanya waktu itu seberapa, kita bisa manfaatkan seberapa, itu kita manfaatkan. Cuma gini, nek terlalu lama salat itu sudah ngantuk, nah itu malah jangan. Nah, ini ada gitunya. Ada seorang sahabat Nabi, sahabiah, mudah-mudahan nanti kita bisa muatkan di sini ya. Di masjid itu dari 2 tiang ngeten iki enten nih, tentali gitu dari kain. Terus Nabi tanya, iki tali ini sopo iki? Ini si fulanah ya Rasulullah. Dia tuh kalau sholat malam kok mati. Ya. Jelas. Kalau sholat malam itu kalau ngantuk dia gundiran tali itu. Lihat gitu loh. Lihat karena ngantuk, kena tiba gitu loh. Terus kata Nabi, jangan begitu. Kalau dia ngantuk tidur saja. Nah gitu. Itu artinya saya ingin menjawab tadi ya. Kalau bisa panjang dan khusyuk lebih bagus. Saya ini sih jidok, panjang mau khusyuk ya khusyuk sih, gitu loh ya. Tinimbang dawa ning ora khusyuk ya lebih becek sithik ning khusyuk, bener gitu. Tapi tadi yang pokok adalah kekhusyukan dia kepada Allah tadi, nyuwun tenanan dumateng Allah. Ning kadang-kadang ngeten. Kadang-kadang wong niku terus niku karena mementingkan itu sehingga terus jadinya malah yang lainnya terlewatkan itu tadi. Makanya ya dua-duanya tetap harus diperhatikan. Prinsipnya tadi ya, adanya begitu. Cukup nih? Monggo. Silakan. Wali Majtub. Napa niku? Oh ya. Ya, memang sebagian muslimin ada yang berpendapat begitu. Ini wali tapi dia itu tidak wajib berbuat apa-apa lagi. Wallahu alam bisawab. Kalau itu nanti mendasarkan kepada Nabi Khidir, kan sebagian gitu toh nggih. Nabi Khidir ke lho, enek cah cilik diuntir sirahe mati gitu. Enek jenenge kapal ditumpaki gratis malah dirusak kan gitu kan. Jadi melakukan sesuatu yang kelihatan dohirnya mungkar tapi sebenarnya itu justru menyelamatkan gitu. Nah kita jawab gini, bedanya kalau Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah, sedangkan wahyu itu sudah berhenti ketika Nabi Muhammad wafat. Pun beneran melihat ini wahyu. Jadi aku duwe bisikan dibisiki wong atau dibisiki sesuatu ya bukan dari Allah berarti gitu loh. Itu ya. Jadi orang merasa dirinya jadi wali terus diomongi, wis kowe ora sah salat neh gitu. Kowe iki wis dadi wali woh gitu. Nah itu bukan dari Allah tapi dari setan gitu loh. Kenapa? Karena wahyu sudah berhenti, tidak ada lagi wahyu sekarang ini. Nabi terakhir, tidak ada wahyu lagi setelah Nabi. Ngimpi bisa, ya ada ngimpi yang soleh ada, lewat mimpi bisa. Tetapi mimpi itu tidak bisa jadi dalil. Saya sebut dalil. Jadi aku ngimpi ketemu Nabi. Satu ya. Nabi ngendika, wong-wong sing padha iman. Nah, gitu ya. Wong sing omongin, jenenge disebut jenenge, sapa jenenge bulan bin bulan. Saiki kowe oleh ngombe khamr bebas. Nah, gitu. Aku ketemu Nabi ngono, tak lakoni ngombe khamr tenan. Itu bukan Nabi, itu setan. Lah jare setan rasa membawa Nabi. Lah iya, tapi kan kita belum pernah melihat Nabi masalahnya. Yang sewu Pak Suryani Nabi kok yang ngomong kan kita enggak tahu, gitu loh. Setan tidak bisa menjelma jadi Nabi bener, tapi dia menjelma jadi kayak orang Arab gitu, wongnya bagus, wong Arab, tapi bukan Nabi, orang lain gitu loh. Dia ngaku sebagai Nabi, lah itu masalahnya, gitu loh. Bisa jadi begitu tadi ya. Jadi hasil pripun? Ya tadi waliullah itu adalah orang yang taat kepada Allah, taat menjalankan perintah Allah. Karena kita menghukumi yang dohir, bukan yang tidak dohir. Ini dohiri bagaimana? Nah, tadi Nabi Khidir kok oleh? Nah, Nabi Khidir oleh wahyu masalahnya. Nabi kan di zaman Nabi Musa wahyu masih ada, sekarang sudah tidak ada lagi, tidak ada wahyu lagi. Datang ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Monggo.
Al-Ikhlas terus. Oh, iya. Ya kalau Allah alam, kalau hanya sekedar baca Al-Ikhlas setiap rakaat itu sahabat pernah ada yang gitu. Jadi ada seorang sahabat setiap kali sholat jahar gitu baca Al-Ikhlas. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, habis itu surat yang lain. Jadi tambah surat yang lain, tapi Al-Ikhlas selalu dibaca. Terus yang makmum ini tanya, kok gitu terus dilaporkan kepada Rasulullah, apa kepada kanjeng Nabi. Lalu Nabi tanya, didangu orang tadi, kamu sini, ditakoni, mengapa kamu selalu baca Al-Ikhlas setiap kali mengimami sholat gitu, selain baca Fatihah itu? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai surat ini karena surat ini itu isinya tauhid, mengesahkan Allah. Saya mencintai surat ini gitu, maka saya baca terus Fatihah, Al-Ikhlas, baca surat lain, tapi ada surat lain juga yang dibaca. Terus kata Rasulullah, kecintaanmu kepada surat itu akan membawamu masuk jannah gitu ya. Nek Al-Ikhlas tok mboten enten dalile, kul huwallah tok. Aku pokoke salat malam kul huwallah ping 10, ping 100 gitu ya, tidak ada dalilnya gitu. Belum kita dapatkan dalilnya, ya, saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak tahu dalilnya. Makanya ya kalau mengkhususkan gitu kan butuh dalil gitu. Kejaba nek apale mung kuwi lho nggih. Ya apale mung kuwi witekno piye gitu. Nggih ditambahi apalane ning lagi ditambahi terus sekarang proses lagian. Bahasa yang lain juga gitu nggih. Ada lagi? Lanjut dulu ya, masih ada waktu. Berikutnya tes yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW qala bersabda, yanzilu rabbuna, turun Tuhan kita itu, Rabb kita itu turun. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang maha berkah lagi maha tinggi ya. Itu turun, yanzilu turun. Kulalailatin, setiap malam Allah itu turun kemana? Ila sama dunia, ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang kita lihat itu loh ya. Dari sini kan kita langit okay. Kalau pas terang itu langit dunia namanya. Kapan waktunya? Hina yabqa thuluthul lail, ketika tersisa sepertiga malam al-akhiru, yang akhir. Ketika sepertiga malam yang akhir Allah itu turun ke langit dunia. Cuman turunnya bagaimana? Jangan tanya loh ya. Bila kaifa. Kalau orang-orang ulama mengatakan pokoknya turunnya piye? Bila kaifa. Tidak pakai bagaimana. Karena kita tidak tahu gitu ya. Jangan diumpamakan kayak manusia, medun koyo ngene iki, ora kena itu, tidak boleh karena Allah ya. Pokoknya Allah turunnya bagaimana tanpa pertanyaan bagaimana. Qala yaqulu, Allah berkata, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, sapa sing nyuwun marang ingsun, siapa saja yang berdoa kepadaku, fa'astajibu lahu, maka aku akan perkenankan doanya. Sapa sing njaluk tak paringi. Nah gitu. Siapa saja yang minta aku beri dia. Man yas'aluni fa'utiyahu, maka siapa yang minta kepadaku. Nah, ini donga ya, memanggil berdoa. Siapa yang minta, ku beri. Sing njaluk diparingi juga. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Sapa sing nyuwun pangapura dhumateng ingsun, tak paringi pangapura, ampun ku ampuni dia. Nah ini ya. Jadi di akhir malam itu, ini ya kita bacakan poin-poinnya ya. Sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang utama untuk berdoa. Nah ini makanya kita sebaiknya ungu ya, tani sepertiga malam yang akhir itu untuk donga. Waktu terbaik untuk sholat tahajud adalah sepertiga malam yang akhir, dan melewatkan waktu terbaik tanpa memohon kepada Allah adalah kerugian besar. Lah mosok nek cara guru kula nggih, Allah ngendika, sapa sing njaluk tak paringi, ngorok ae dhewe. Ora krungu, diomongi ora krungu karena tidur. Sapa sing njaluk pangapura tak apura, malah ngorok neh. Itu ya akhirnya enggak dapat itu. Sekali lagi ya, jangan salah paham. Sholat malam itu tidak wajib, itu sunnah muakkadah.
Tapi kalau kita kelewatan rugi gitu loh ya, rugi karena itu saat-saat yang utama. Jadi Allah pun mau ngampuni itu, siapa yang minta diampuni gitu, siapa yang minta dikasih. Nah, ning aku ki wis njaluk iki, wis nyuwun sampai bertahun-tahun nung diparingi piye? Nah, itu nek cara Nabi nggih, cara Nabi orang itu akan dikabulkan doanya. Semua orang, semua muslim, orang Islam, muslimah pasti dikabulkan doanya malam yastajil, selagi dia tidak istijal. Istijal itu apa? Kesusu, minta disegerakan. Lalu sahabat tanya sekarang, "Wa ma istijaluhu ya Rasulullah?" Terus istijale kados ngopo? Harus pripun? Wong kok kesusu niku pripun? Rasulullah ngendika jawab, ngene lho, wong jenenge wong sing kesusu iki adalah orang sing ndonga terus ngomong ngene iki, aku wis ndonga ning durung dikabulke. Lah ngoten niku jenenge kesusu. Nah, gitu. Nah, kita kalau ndonga jangan pernah mengatakan begitu. Aku wis ndonga ora kabul-kabul. Jangan berkata begitu. Itu jenenge kesusu. Nah, pripun? Ndonga terus. Tekan kapan? Tekan tumekaning pati, ndonga terus. Nah, gitu loh ya. Yakin dikabulkan karena pasti dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti kalau kita baca lagi ya, pengabulan doa niku memang ada tiga macam pengabulan doa. Satu, dikabulkan sesuai permintaan. Itu mudah kita pahami. Jaluk paringi. Pengen iso kasih, enggak kasih. Sudah selesai lagi. Minta dikabulkan sudah. Dikabulkan sesuai permintaan. Yang kedua, dia minta sesuatu dikabulkan oleh Allah, tapi bentuknya itu dia dihindarkan dari bencana yang seharusnya menimpa dia. Nah ini kita kan tidak tahu tuh ini. Jadi kudune si fulan bin fulan ini atau fulanah binti fulan ini hari ini kudune kejegur kali. Kudune ternyata ketetapan kodoknya itu lah, bukan takdir ya, kodok. Tapi karena dia rajin dongo, dihapus oleh, diganti oleh Allah. Bisa Allah Maha Kuasa gitu. Karena dia dongo itu dikabulkan dengan cara orang sedang kejegur kali, selamat itu. Begitu loh. Nah ini kan kita tidak tahu loh ya. Kan orang ngerti aja dewe. Kalau kita tidak tahu besok itu mau apa kan nggak tahu loh. Makanya tadi dikabulkan dengan cara gitu. Yang kedua dihindarkan dari musibah ya. Yang ketiga doa itu dikabulkan tapi di akhirat neng swarga. Nyuwune ning dunya dikabulke ning swarga. Gitu loh. Nyuwun ya Allah, nyuwun apapun yang diminta itu. Itu oleh Allah di nek cara kita lagi, cara dia dicatat gitu. Catat kabeh. Allah tidak butuh catatan, Allah kan hafal ya, Allah tahu kan. Jadi di semua disimpan nanti diberikannya di jannah. Nah itu makanya silahkan berdoa, dongo terus mawon. Itu nanti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan, cuman pengabulannya 3 bentuk tadi. Bisa seperti yang diminta, atau dihindarkan dia dari musibah, atau yang ketiga diberikan nanti di jannah. Berikutnya ada pertanyaan barangkali sebelum artis berikutnya. Ini jam 19 masih ada waktu ya. Anak Abdullah bin Amr bin As, dan bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengabarkan. Abdullah bin Amr bin As ini dikenal orang yang sangat kuat dalam beribadah, ibadahnya kuat banget itu. Ana Rasulullah bersabda begini, ahabbus sholati ilallahi, sholat yang paling dicintai Allah, sholat sunnah ini ya. Sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholatnya Nabi Daud. Nah ini sholatnya Nabi Daud. Ahabbus sholati ilallahi sholatu Daud alaihi salam, sholatnya Nabi Daud. Wa ahabbus siyam indallah, dan puasa sunnah yang paling dicintai Allah. Ahabbus siyami ilallah, puasa sunnah yang paling dicintai Allah ya. Itu juga siyamu Daud, puasanya Nabi Daud juga podo. Gimana toh sholatnya Nabi Daud itu gimana toh, ini diterangkan. Kana yanamu nisfal lail, Nabi Daud itu tidur separuh malam. Beliau Nabi Daud ya,
tidurnya separuh malam. Lalu yang yakumu sulusahu, berdiri sholat malam pada sepertiganya, bangun sepertiga malam. Terus yanamu subusahu, tidur lagi seperenam malam. Jadi sholatnya tidurnya separuh malam, terus sholat sepertiga malam, terus tidur lagi seperenam malam. Setengah tambah sepertiga tambah seperenam itu hasilnya 1 lagi. Kelingan betul zaman SD ini kok, SD atau SMP ini. Setengah tambah sepertiga tambah seperenam, hasilnya berapa? 1. Caranya ngitung belum? Caranya detik 6 kabeh kan lagi. Samakan penyebutnya kan lagi. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Jadi guru kula, wong sing ning dhuwur iki gene bilang-bilang tok. Ono. Sing ngisor gene soalnya nyebut-nyebut tok itu. Jadi pembilang sama penyebut kan ya. Gene apal itu. Atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Penyebutnya kita samakan dulu. 6 lagi seperenam, sepertiga, seperdua. Kan penyebutnya beda kabeh. Dadi 6 kabeh. Carane dipengki ya yang sama loh. Yang setengah itu 2 itu dijadikan seperenam. Carane pripun? Karena ngisor dipengki 3, dhuwur dipengki 3 kan ana ta nggih. Saka loro ning 6 kan dipengki 3 ta nggih. Ngisor pengki 3, dhuwur pengki 3. Ngisor pengki 3 dadi 6, dhuwur pengki 3 dadi 3. Sisi bagi pengki 3 kan 3. Jadi setengah itu sama dengan 3/6. Bukan gitu. Terus sepertiga 3 juga kita jadikan 6. Jadi 3 dikalikan 2 loh ya. 2 juga dikalikan 2, jadi 2/6. Nah itu 3/6 tambah 2/6 tambah 1/6 hasilnya 6/6, 1. Nah, gitu lagi. Nah ini cara ngitungnya gitu. Ini Nabi Daud itu gitu. Tidur setengah malam, separuh malam tidur dulu, sarese. Terus tangine sholat ning ora tekan subuh, sepertiga malam saja. Sekarang kalau kita mau bagi, misalnya nggih, bengi iki mulai jam pira? Mulai baca isya nggih, baca isya sakniki jam 8. Anggaplah bengi niku 9 jam itu sing gampang mau nih, hitungnya gampang. 9 jam, misalnya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 gitu. 9 jam kan? Kalau 8. Baleni. Dari jam 7 nggih. Dari jam 7 aja 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Oh, keliru meneh. Baleni saka 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, pas ngono nggih. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 itu. Mulai jam 8. Dari jam 7 sebenarnya kita jam 8 dulu. Itu 9 jam. Maka kalau 9 jam, 4,5 jam pertama itu tidur. Mulai jam 8 nggih, dari jam itu toh. 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam setengah 12 atau jam 12 itu tidur dulu. Terus sepertiga malam bangun 3 jam berarti. Kan 9 jam toh nggih, sepertiganya 3 jam. Suwe lho niku. Salat 3 jam itu luar biasa itu. Mabuk banget itu, gitu. 3 jam sholat. Habis itu di akhir 1/6-nya itu tidur lagi. Sarene. Itu kalau Nabi Daud begitu itu sholat yang paling bagus itu begitu itu, paling apik gitu. Nah, ning kula nek sedak subuh sare niku bobok niku nggih bablas. Ya ampun ya ngoten. Itu memang resiko nggih. Wis kesel, ini kita bayangkan aja lah. Bahas sholat 3 jam. Terus turu sare, bablas itu. Subuh ra tangi itu karena capek tuh. Nah, makanya tadi kalau tidak bisa begitu nggih pun. Itikno ra iso sing paling apik ya sing sak ngisore kuwi, ngoten nggih. Itu yang sholat. Terus kalau puasa gimana? Nah ini puasanya Nabi Daud itu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari buka, sehari tidak. Itu jenenge puasa Daud. Jadi nek puasa Daud nggih, nek niki dina Ahad puasa, misale ngoten, misale. Senin ra puasa, engko Selasa puasa, Rebo ora, Kamis puasa, Jumat ora, Setu puasa, Ahad ora terus gitu. Bergeser kabeh dadi sak kabeh dina dipasani sedene. Kan dinane pitu to nggih. Geser-geser terus. Nah, hari ini puasa. Besok enggak, berarti kalau hari Senin ini puasa, Senin depan tidak mesti. Kan itu tuh ya, karena geser-geser terus. Karena begitu. Itu yang paling bagus puasa Nabi Daud.
Waktu terbaik untuk sholat tahajud atau sholat malam adalah sepertiga malam, dimulai dari pertengahan malam. Nah, sepertiganya tidak sepertiga di akhir, tapi dari pertengahan malam sepertiga, masih sisanya untuk tidur. Sisa malam sepertengahan malam akhir menjelang subuh digunakan untuk istirahat. Bila khawatir terlewatkannya sholat sunnah fajar, nah ini kadang-kadang bukan sholat subuhnya tapi fajarnya kelewatan gara-gara tidur, maka sebaiknya tidak tidur pada seperenam malam terakhir gitu. Berarti kalau gitu caranya ya tang ini berarti punjul sepertiga nek ngoten berarti gitu ya. Tapi pada prakteknya memang berat, makanya itu yang paling baik. Tapi yang pokok kita berusaha untuk sholat setiap malam. Rakitan mung witir tok, nah gitu ya. Nggak mau gue witir tok telung rakaat ya apa-apa. Ning sholatlah malam supaya terjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada pertanyaan? Ini sudah jam lebih 26, tinggal 4 menit lagi. Ustaz, saya mau tanya. Monggo, Bu. Mengenai sholat sunnah, ada yang menerangkan bahwa sholat sunnah sebelum menjalankan sholat wajib itu jumlah rakaatnya tidak boleh melebihi sholat wajib itu. Terus kemudian saya pernah dengar sambil menunggu sholat wajib itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat sampai datangnya sholat wajib. Itu bagaimana? Tolong dijelaskan, Ustaz. Jadi saya sendiri belum pernah dengar ya apakah sholat sunnah sebuah rakaatnya tidak boleh melebihi sholat wajib. Saya belum pernah dengar hadisnya. Mungkin saya belum tahu ya, tidak bisa berbicara. Tapi kalau untuk menunggu sholat wajib benar. Jadi disunahkan untuk sholat sunnah. Cuma memang yang sholat sunnah mu'akkadah istilahnya itu sholat rawatib berarti ya, sholat sunnah rawatib itu yang mu'akkadah itu nanti kita dapatkan 2 rakaat sebelum subuh yang mu'akkadah loh ya, yang dikuatkan, kemudian 2 rakaat dan sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur itu ya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Itu yang mu'akkadah, yang dikuatkan semua apa yang dikuatkan. Tapi di sholat-sholat yang lain ada sebelum maghrib ada 2 rakaat, sebelum isya juga ada, kemudian sebelum asar juga ada, ya, tapi tidak muakkadah. Sebelum isya, sebelum subuh, maghrib juga ada. Tapi kalau khusus sudah subuh dan sesudah asar tidak ada, tidak boleh, ya, gitu loh ya. Jadi ada sunnah-sunnah, sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah rawatib yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, ada yang tidak boleh sholat sesudah asar dan sesudah subuh. Sesudah asar sampai tenggelam matahari, sesudah subuh sampai terbit matahari. Nah gitu ya. Nah tentang menunggu tadi, menunggu waktu sholat apakah boleh sholat sunnah? Iya boleh. Nah berapa itu? Nah makanya tadi sebagian mengatakan yang muakkadah 2 nggak subuh ya, muakkadah 2. Nah ini tambahi ya boleh, tapi tidak muakkadah, tidak dikuatkan gitu. Nah beribul mau sholat ya boleh, silahkan saja boleh, tapi tidak dikuatkan. Apakah jumlahnya harus sedikit daripada jumlah sholat wajibnya, itu yang saya tidak tahu. Betul ngertos, jadi tidak bisa jawab karena belum tahu, belum pernah dengar hadisnya gitu saya, belum tahu. Barangkali ada tapi saya tidak tahu. Cekap ya, ada lagi? Ya, cekap ya. Jadi kapan saya rampung gitu? Oke. Ya baik, kalau sudah tidak ada lagi. Ini sebenarnya masih ada, mudah-mudahan bisa disampaikan di waktu yang lain barangkali. Ini sih beberapa hadis. Prinsipnya nanti kaitannya dengan sholat malam itu berapa rakaat itu jadi ini. Ada yang 2-2, ada yang 4-4. Itu nanti silakan dibaca. Ini mudah-mudahan bisa dikopikan filenya, dikirimkan, nanti bisa dibaca. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.